Perkenalkan, nama saya Elin Herlina. Saya ingin membahas tentang wirausaha yang saya buat dari buku 1, 2, dan 3. Wirausaha yang saya buat itu adalah tanaman hias. Di sini itu ada langkah-langkah, kriteria, sama rekaman hasil. Yang pertama itu ada identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1 itu ada tipe ide-ide. Rekaman hasilnya itu menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, dan memberikan manfaat kesehatan. Yang kedua itu ada konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Konsep peluangnya itu ada keadaan, aspek esensialnya itu adalah tahan lama. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Trennya itu ada tren lingkungan, yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua itu adalah masalah-masalah. Masalahnya di sini itu investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Yang ketiga, kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangannya itu adalah akses. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Yang pertama itu ada pengalaman industri, dapat memberi keuntungan, yaitu produktivitas. Yang kedua, faktor kognitif. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, itu kewaspadaan terhadap suatu masalah. Yang ketiga, jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. Yang keempat itu langkah-langkah kreativitas, langkah untuk membangun ide kreatif dalam menghidupi ada persiapan dan wawasan. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. Yang pertama itu adalah praktek brainstorming. Praktek brainstorming itu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstormingnya itu leapfrogging dianjurkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Yang kedua itu adalah focus group. Kaidah-kaidah fokus group itu tindak lanjut brainstorming. Yang ketiga, library and internet research. Library and internet research-nya itu adalah sosial media, viral, dan website. Yang keempat, ide-ide bisnis, produk atau jasa. Ide-idenya itu yang pertama, karena adanya tanaman ini di rumah, dapat mempercantik halaman kosong yang kita punya. Yang kedua, tanaman hias dapat memberikan kenyamanan bagi para penghuninya ataupun tamu yang datang karena terlihat indah dan lebih asri. Yang ketiga, tanaman hias juga selain mempercantik ruangan ataupun halaman dapat memberikan manfaat kesehatan karena menjadi banyaknya oksigen dan dapat merelekskan pikiran. Yang keempat itu ada tanaman hias ini jika dijaga dengan baik dan benar dapat bertahan lama. Yang kelima, untuk harga tanaman hias juga bervariasi, ada yang murah dan ada yang paling mahal. Lanjut ke buku kedua. Ke buku kedua itu yang pertama, ada menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nama produk atau jasanya itu adalah tanaman hias. Yang kedua, deskripsi produknya itu adalah tanaman hias ini adalah tanaman yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat karena tanaman hias ini memiliki daya tarik tersendiri seperti bentuk, warna, dan tanaman hias ini biasanya digunakan untuk hiasan di rumah karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan juga tumbuhannya tidak rimbun. Yang ketiga itu ada bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualan di sini itu adalah satuan. Tanaman hias ini dijual satuan per pot. Terus ada yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Yang pertama itu target pengguna atau klien. Targetnya itu pemasaran mikro,
tanaman hias ini masih bisnis menengah, di mana hanya dipasarkan di satu tempat saja. Yang kedua itu target lokasi pemasaran. Targetnya itu distrik, tanaman hias ini hanya dijual di satu tempat saja, yaitu di daerah Depok. Yang ketiga itu identifikasi alasan mengembangkan produk. Yang pertama, kesenjangan produk jasa, yaitu akses, karena tempat yang strategis yaitu di pinggir jalan, jadi tempat jual tanaman hias ini mudah untuk ditemukan. Yang kedua ada peluang pasar. Peluang pasarnya itu penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang keempat, mengembangkan tujuan produk atau jasa dan penggunaan, yaitu produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Yang kedua itu ada fitur-fitur utama. Fiturnya itu janji, tanaman hias ini memiliki kualitas yang bagus karena perawatan yang kami gunakan terjamin. Yang ketiga ada manfaat produk atau jasa. Manfaatnya itu manfaat kenyamanan. Tanaman ini memiliki manfaat kenyamanan karena tempat atau halaman yang digunakan untuk menaruh tanaman ini menjadi asri. Ada pula pasokan oksigen yang membuat segar dan tidak gersang. Yang keempat itu ada reliabilitas produk atau jasa, yaitu area bisnis utama, karena tanaman hias yang kita jual sudah mendapat pengakuan dari masyarakat setempat, dan juga tempat yang bagus dan strategis bisnis kami akan kami kembangkan di ranah utama terlebih dahulu. Yang kelima itu ada mengembangkan tim manajemen. Personal branding tim konsultan itu ada pengakuan masyarakat. Tanaman hias yang kita jual ini mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena tanaman yang kita jual memiliki daya tarik, kualitas, dan banyak jenis yang disediakan, menjadikan tanaman hias yang kita jual mendapat pengakuan dari masyarakat. Yang kedua itu ada kualifikasi tim. Kualifikasi timnya itu ada level okupasi. Lalu kita lanjut ke buku ketiga, analisis kelayakan usaha. Di sini ada yang pertama itu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini nilainya itu adalah 4. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan itu potensinya tinggi. Menyelesaikan masalah potensinya tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar itu potensinya sedang. Ketepatan waktu masuk ke pasar itu tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, itu potensinya sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka itu potensinya sedang. Jadi hasilnya itu adalah 4. Lalu yang kedua itu adalah permintaan produk atau jasa disurvei langsung secara online. Yang pertama ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan itu potensinya tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan itu tinggi. Produk atau layanan ini untuk dijual itu potensinya tinggi. Hasilnya itu adalah 3. Jadi yang pertama itu analisisnya nilainya hasilnya 3,5. Lalu yang kedua itu kelayakan target industri. Ada daya tarik industri, jumlah kompetitor itu sedikit, tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan, tingkat pertumbuhan industri bidang ini itu pertumbuhannya sedang, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan itu sebaiknya memiliki, margin operasi industri itu sedang, hasilnya 0. Yang kedua itu ada daya tarik target, pasar, dan konsumen.
Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan itu teridentifikasi, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya itu mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan itu sedang, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru itu sedang, potensi pertumbuhan target pasar itu sedang. Hasilnya 1, jadi untuk nilai yang kedua ini adalah 0,5. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Yang pertama itu kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu pengalamannya sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan itu keterampilannya sedang juga. Sejauh mana jaringan sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya industri yang relevan itu sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri itu moderate. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu sangat mungkin, nilainya 1. Yang kedua itu ada kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik itu potensinya tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci. Bisnis tidak berlaku pada saat pemula itu potensinya sedang. Hasilnya 1, jadi untuk yang ketiga nilainya itu adalah 1. Yang keempat itu ada kelayakan finansial. Yang pertama, total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas itu potensinya sedang, modal utang itu potensinya rendah, modal khusus itu potensinya tinggi, hasilnya 0. Yang kedua, kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri itu tinggi, profitabilitas dengan resiko saat ini itu sedang, nilai perusahaan itu sedang. Jadi nilainya 1. Yang ketiga itu daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis itu tinggi, proyek pendapatan tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan itu sedang, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan itu sedang, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu sedang. Hasilnya 2, jadi untuk yang keempat ini nilainya 1,5. Yang kelima itu potensi keseluruhan. Bagian pertama itu kekuatan ide bisnis, potensinya sangat layak, yaitu 3,5. Sarannya itu jika bisnis yang sangat layak, sehingga dapat untuk segera diwujudkan. Bagian 2 itu isu terkait industri atau pasar itu 0,5, potensinya layak. Sarannya itu identifikasi pasar yang layak sehingga kemungkinan pasar yang lebih luas. Yang bagian 3 itu kelayakan organisasi, potensi layak nilainya 1. Kelayakan organisasi yang layak sehingga dapat untuk segera diwujudkan. Bagian 4 itu isu finansial, potensi layak nilainya 1,5. Finansial yang layak sehingga dapat untuk segera diwujudkan pembiayaannya. Penilaian keseluruhannya itu adalah potensi yang layak untuk segera ditindaklanjuti pengembangan bisnisnya dengan nilai 1,5 potensi layak. Ringkasannya itu adalah ide bisnis tanaman hias ini memiliki potensi layak sehingga dapat untuk segera dikembangkan dan ditindaklanjuti. Ini aja yang bisa saya sampaikan dengan pembahasan buku 1, 2, dan 3 dari yang saya kembangkan ide-idenya. Sekian dari saya, terima kasih.